mulai dengan sobat satu sesuai agama dan budaya masing-masing. Doa baik. Terima kasih Mas Yandri sudah dibimbing berdoa. Semoga kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini lancar dan bermanfaat. Kemudian hadir satu persatu saja ya. Mbak Afifah masuk. Oke. Mbak Anita, Mbak Anissa ini, Mas Akso. Sebelumnya kalian sudah menyiapkan buku-bukunya? Ada baca ya. Coba dilihat ada gambarnya Budiah di situ ya. Coba bisa kalian baca, nanti kita akan masuk ke kehidupan politik masa Orde Baru, yaitu masa transisi tahun 1966 sampai 1960. Nah, tahukah kalian di sini sebelum memasuki materi kita hari ini, marilah kita mengingat kembali materi sebelumnya. Alhamdulillah ada di samping. Masih ingatkah kalian mengenai peristiwa yang terjadi? Coba kalian sebutkan peristiwa tersebut. Mas Jadi, apa? Aku gambar kayu. Jadi gambar SPKI, ada yang lain? Mengenai gambar tersebut, ada gambar apa saja? Yang di sebelahnya? Pancasila, Pancasila. Yang di sebelahnya? Ilustrasi. Itu adalah yang Bang Buayanya ada di dalamnya ada 7 jela yang dikubur atau dimasukkan paksa oleh PKI. Catat boleh ya, itu ya. Ada yang sedang ada namanya bukan juga mengenai akhir demokrasi terpimpin itu. Bagaimana Mbak mengenai tentang akhir demokrasi terpimpin ya? Di dalamnya ada apa? Jadi PKI. Apa coba? Siapa yang mengenai menjelaskan? Apa nih? Sebelumnya dia akan memberikan sebuah kata-kata motivasi. Sejarah bukanlah beban ingatan, melainkan penerang jiwa. Jadi ketika kamu tahu peristiwa-peristiwa terdahulu itu bukan berarti sudah bukan ya bahwa dulu peristiwa seperti ini tidak ya, tapi untuk penerang jiwa yang baik kita. Benar kan? Nah, materi kita hari ini adalah kehidupan politik masa Orde Baru, masa transisi. Ada apa selain itu kan? Ada akses ada legislatif, ada dualisme kepemimpinan nasional. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis tentang aksi-aksi Trikura dengan teman merekonstruksinya surat perintah 11 Maret dengan baik dan benar, menunjukkan adanya dualisme kepemimpinan nasional dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk ke awal Orde Baru, itu masih ada seperti ini peta konsepnya. Kita harus mengenal yang namanya masa transisi, ada 3 tadi. Nanti kita masuk ke awal Orde Baru, kemudian stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. 10 Januari 1966, pasca Gestapo, kondisi masyarakat Indonesia mengalami ketidakstabilan dan krisis kepemimpinan. Hal ini berdampak langsung terhadap masyarakat secara luas. Lagi seperti yang Ibu jelaskan bahwa kegiatan hari ini kita akan menggunakan namanya project based learning. Kalian yang akan mencari informasi dan membuat proyek. Karena kita berhitung ya, berhitung untuk membuat kelompok dari Mas Aksol. 1, 2, 3. Silakan kalian berkelompok. Kelompok 1 di bagian mana? Sini, ya. Mbak, sini kelompok 2. Ibu. Hari ini Budiah ada pembagian KPD dan barang ajar untuk kalian kerjakan ya, dan juga untuk pemandu proyek kalian untuk membuat apa hari ini yaitu membuat poster resepnya kalau dibagikan mas-mas kelompok ada KPD dan juga ada bahan ajar. Belum ya. Itu kemudian juga memiliki alat-alat yang lainnya seperti alat tulis, ada lem, ada gunting, ada spidol.
dahulu. Gunanya apa? Agar kalian tahu apa tuh yang akan kerjakan dibuka linknya, yaitu link quizzes. Oke, itu silakan dikerjakan. Baru membuat judulnya Bu, terus ini nanti mau ditempel. Tapi sudah siap ya untuk menempelnya. Ya, tinggal menempel. Ya, segera ditempel nanti karena waktu yang terbatas untuk segera presentasi. Oke, segera ditempel. Semangat ya. Makasih. Terima kasih. Sama-sama. Supaya lebih semangat lagi kita bertepuk-tepuk dulu ya. Jadi kelompok pakar nanti juga orang itu menjelaskan mengenai materi yang kalian buat atau kalian buat poster itu. Jadi yang tiga mencari informasi, kemudian yang dua menjelaskan, kemudian nanti kelompok yang tiga itu bergabung lagi dengan kelompok kalian, masing-masing kelompok itu untuk berbagi informasi. Latar belakang aksi-aksi Tritura pada tahun 1960, Indonesia mengalami gejolak sosial, salah satunya karena Presiden Soekarno memposisikan Indonesia berlawanan dengan negara-negara barat. Sikap anti-neokolonialisme dan neo-imperialisme menyebabkan Indonesia kehilangan dukungan politik maupun ekonomi dari negara lain. Terima kasih penjelasannya sudah cukup jelas. Apa itu Super Smart? Jadi Super Smart itu adalah surat perintah 11 Maret. Oke. Super Smart, Mas. Jadi Super Smart itu adalah perintah dari Soekarno kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan stabilitas situasi keamanan yang sangat buruk pada saat itu, terutama saat terjadinya G30 SPKI pada tahun 1995. Oke. Nah, itu aja, Mbak. Makasih ya. Mas Zaki, dampak dari dualisme kepemimpinan apa ya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Wak Bilma tentang dampak dualisme kepemimpinan. Dampaknya adalah Soeharto turut menentukan nama-nama menteri yang mengisi pas jabatan di Kabinet Ampera. Dampak kedua, Presiden Soekarno berkedudukan sebagai pemimpin kabinet, sedangkan Lesjen Soeharto bertindak sebagai pelaksana pemerintahan. Dampak ketiga, popularitas Presiden Soekarno semakin merosot. Dan dampak terakhir yang muncul adalah tuntutan agar Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya. Ya begitu, apakah Anda sudah puas dengan jawaban saya? Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini secara berkelompok. Luar biasa hebatnya kalian.
belum mengenai 3 hal yang kita bahas hari ini, yaitu apa saja anak-anak? Semangat dan aksi Trikura, ada semangat, kemudian ada pemimpinan nasional. Oke, untuk selanjutnya aku dia akan berikan tes dulu ya mengenai apa yang kalian pahami mengenai 3 bahasan yang sudah kalian diskusikan tadi. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan Budia? Mengapa aksi-aksi Trikura itu dilaksanakan? Coba tunjuk jari. Ya, Mbak Arifah, belum Mbak Arifah. Ya, 12 Januari 1966 Front Pancasila itu dipelopori oleh kami dan Papi mendatangi DPR dan mengajukan diri tuntunan rakyat. Oke, terima kasih Mbak Arifah. Tepokan dulu untuk Mbak. Bagaimana? Kan yang ada tadi materi itu dualisme kepemimpinan. Bagaimana solusi ketika ada dualisme kepemimpinan di negara menurut kalian? Siapa yang bisa menjawab? Mas Yani? Oh, ya, silakan. Solusinya adalah seharusnya itu pemimpin itu berpikir tidak semuanya sendiri, tidak memikirkan ibunya masing-masing. Harusnya mereka itu saling berpikir untuk memikirkan kepentingan rakyat. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Karena situasi politik itu tadi, tuntutan rakyat yang luar biasa untuk menurunkan Soekarno. Jadi Soeharto mengambil ide gagasan untuk mengambil alih kekuasaannya, tapi dengan adanya super semangat tadi menjadikan Pak Soeharto itu menjadi seorang pemimpin sementara, ya, bukan selamanya. Tapi pada kenyataannya Pak Soeharto itu memanfaatkan situasi dengan surat perintah 11 Maret. Nah, dalam keadaan seperti itu negara Indonesia ini terjadinya 2 kepemimpinan nasional. Pak Karno itu belum resmi keluar menjadi presiden, sedangkan Soeharto sudah naik untuk pemimpin negara Indonesia. Itu betul kata Mas Jaki, tidak boleh adanya persaingan ya Mas. Seharusnya diundingkan mengenai keadaan negara yang datang, seharusnya bagaimana untuk bisa memecahkan masalah ada tidak adanya 2 kepemimpinan. Cukup jelas ya anak-anak semuanya. Oke, untuk refleksi hari ini bagaimana materi dan pembelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Bisa untuk dilaksanakan di pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya, karena waktu sudah habis ya, kita akan sampai di sini. Terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran kali ini. Mas Pungkus, dipimpin berdoa silakan. Mengakhiri pembelajaran agama ini, mari kita berdoa sesuai nama dan kepercayaan masing-masing. Doa cepat mulai. Cukup. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sangat menyenangkan Budia untuk bisa mengajar di kelas kalian. Cukup sekian, sampai di sini kita ketemu dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.